Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya di Striker TV, yaitu sebuah channel yang mengulas seputar alat-alat berat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang nama dan fungsi monitor panel bulldozer. Nah, bagian pertama ya. Kurang lebih seperti inilah gambar monitor panel yang akan saya jelaskan. Nah, seperti ini. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, ini yang gambar yang perjelasnya sudah ada nomor-nomornya di sini. Akan saya jelaskan satu persatu yang ada di depan kita ini. Yang pertama adalah message monitor. Nah, ini adalah suatu simbol pesan ya. Apabila ada pesan dari Komatsu atau layanan dari Komtrax, maka akan muncul di sini. Jika ini berwarna hijau, ini artinya tidak ada pesan. Dan apabila lampu ini berwarna biru, itu menandakan ada pesan yang membutuhkan jawaban dari kita. Ini langsung dari Komatsu ya, atau Komtrax ya. Oke, selanjutnya adalah operation mode monitor. Ini monitor mode monitor sesuai dengan settingan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, untuk mengoperasikan ini menggunakan tombol ini. Apabila gambar di sini menggunakan P atau power mode, berarti menggunakan mode power yang biasanya digunakan pada pekerjaan yang berat atau material yang keras dan bebatuan. Apabila pertama kali kita hidupkan, maka ini langsung otomatis di mode P, power mode. Nah, apabila di sini yang muncul adalah huruf E atau economy mode ya. Ini berarti menggunakan mode ekonomi yang digunakan dalam pekerjaan yang ringan, misalnya spreading atau finishing ya. Gini tuh. Selanjutnya adalah AC monitor atau air conditioner monitor ya, berguna untuk memonitor mode apa yang kita gunakan saat pengaturan AC ini ya. Nah, ini ada auto, AC off. Nah, mode-modenya kita setting dari sini, nanti akan saya jelaskan. Ini menunjukkan bahwa AC hidup ya. Selanjutnya adalah engine preheating monitor. Engine lampu ini menyala apabila sistem preheating kita hidupkan ya. Preheating yaitu merupakan sistem pemanasan awal engine ketika suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika suhu udara di area sekitar engine di bawah 0 derajat Celcius atau dingin, nah, biasanya bekerja mungkin di musim dingin atau di daerah yang bersalju, maka perlu menggunakan preheating ini dulu sebelum melakukan start engine. Ini kita nyalakan kurang lebih sekitar 30 detik untuk pemanasan ini. Kalau di daerah mungkin di sekitar Indonesia mungkin ini jarang sekali digunakan ya, karena cuaca juga tidak terlalu dingin. Selanjutnya fan reverse monitor. Nah, ini nomor 5 ini. Fan
reverse monitor ini berfungsi menyala apabila kita mengaktifkan fan reverse-nya ya, yaitu berfungsi untuk memutar kipas yang ada di radiator, tapi putarannya itu terbalik sehingga dapat membersihkan debu-debu yang menempel di sirip-sirip radiator. Nah, misalnya biasanya memutar ke kanan kipas itu untuk mendinginkan radiator, ini terbalik putarannya sehingga debu-debu yang menempel bisa bersih karena kipas ini. Oke, selanjutnya adalah service meter atau reading atau ini jam kerja kita ya, menunjukkan jam kerja kita berapa jam. Ini satuannya H atau hours atau jam. Ini juga bisa penanda kapan waktunya kita melakukan servis, misalnya udah 1000 jam, 500 jam dan sebagainya. Dan ini juga bisa dirubah menjadi penunjuk waktu atau jam normal biasa ya. Ini bisa dirubah menjadi untuk mengetahui waktu. Selanjutnya adalah reverse slow mode monitor. Ketika lampu monitor ini hidup, nah ini, hal ini memungkinkan untuk menurunkan putaran engine dan membuat kecepatan mundur menjadi lambat ketika unit bergerak mundur. Nah, jadi jika ini kita aktifkan, maka unit saat mundur itu akan bergerak melambat. Ini biasa digunakan apabila lahan di belakang kita itu bergelombang ya, karena saat kita scrap maju akan rata dan kita akan mundur di posisi jalan yang gelombang itu untuk mengantisipasi hentakan-hentakan yang terjadi. Jika kita mundurnya terlalu cepat, mungkin kita bisa ya terpelanting atau sakit juga pinggang rasanya ya. Dengan ini. Nah, untuk mengatur ini pada custom mode ya, bisa disetting di sini. Oke, selanjutnya engine coolant temperature gauge. Nah, ini berfungsi untuk mengetahui suhu air radiator. Nah, gauge ini apabila dia normal, dia akan berada di rank hijau ini, dia akan normal. Nah, apabila dia overheat, maka akan di rank merah ini. Menunjukkan rank merah ini berarti engine kita air radiator kita overheat, dan biasanya akan muncul simbol di sini. Simbol ini merah di sini menunjukkan bahwa air radiator terlalu panas. Nah, untuk mengantisipasi ini kita idlekan engine ya sampai dia kembali ke rank hijau. Saat dia di merah ini jangan langsung dimatikan ya, karena air radiator ini harus tetap bersirkulasi supaya didinginkan di radiator, baru dia akan turun dan kita matikan. Nah, mungkin masalah-masalah ini, simbol-simbol ini akan saya jelaskan di bab kedua nanti ya, bagian kedua ini. Ini dasar-dasar dulu yang ada di sini, nanti kedepannya akan saya insya Allah akan saya jelaskan yang lebih detail lagi. Ini adalah multi gauge. Nah, di sini bisa kita setting untuk biar jadi apa. Di sini bisa muncul, ini adalah simbol transmisi temperature gauge. Nah, ini bisa kita rubah menjadi hydraulic temperature gauge sesuai keinginan kita ya.
Nah, nantinya akan saya jelaskan untuk detailnya di sini. Kurang lebih sama cara kerjanya dengan yang ini tadi, yang radiator, untuk menunjukkan bahwa oli transmisi suhunya normal, ada di rang hijau. Selanjutnya adalah fuel gauge, untuk menunjukkan volume fuel kita atau solar. Nah, ini. Jika ada di posisi merah, sebaiknya segera diparkirkan dan ditambah fuel. Soalnya kalau ini sampai mati akan terjadi anginan atau tidak bisa start. Berikutnya adalah travel speed rank display. Nah, ini ada beberapa pengaturan. Nah, ini posisi N berarti netral. Apabila di sini posisi F1 atau F1 sampai 3 berarti posisi maju, speed 1 sampai 3. Apabila R berarti speed mundur 1 sampai 3 juga. Nah, ini ke depan mungkin saya akan jelaskan lagi lebih detail. Berikutnya adalah gear shift mode display. Nah, ini gambar bleed. Apabila kita bekerja dengan mendorong material, kita aktifkan mode ini dengan memencet tombol ini, gear shift mode display. Apabila ini gambar reaper, ini berarti kita dalam bekerja saat meripping. Ini untuk menyesuaikan kecepatan juga ya, karena kalau meripping biasanya menggunakan speed rendah karena bisa berpotensi reaper patah atau stuck, banyak overrunning jika kita melakukan speed lebih dari speed 1. Oke, selanjutnya adalah speed rank display. Nah, ini bisa disetting auto, jadi auto F2 sama R2, berarti ini saat kita gerak maju itu akan langsung masuk ke speed 2 dan mundur akan langsung masuk ke speed mundur 2. Ini jika kita rubah 1 ya speed 1 atau 3. Jika ini manual maka otomatis dari 1 lalu kita pencet gear shift setnya jadi 2 dan seterusnya, dan berlaku juga untuk saat mundur ya. Ini monitornya. Selanjutnya adalah eco radiator. Ini menunjukkan status beban kerja dari unit. Ketika gauge berada pada rang hijau, beban kerja pada kondisi medium, dan ketika gauge berada pada rang B, berarti kita bekerja pada beban yang berat. Nah, ketika gauge memasuki warna oranye, bukan berarti tidak normal pada unit, tetapi hal ini berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, ini karena eco indikator ini adalah bahwa menunjukkan unit ini ramah lingkungan ya. Seperti yang kita ketahui, gas buangnya itu tidak terlihat ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke basic operator suite. Ini operating mode selector suite tadi sudah saya jelaskan untuk menyeting power mode dan economy mode. Langsung saja saya skip ke gear shift mode selector, juga sudah saya jelaskan untuk menyeting gambar 12 ini, mode dosing atau ripping. Selanjutnya adalah customing switch. Nah, untuk menyeting ini harus dalam keadaan berhenti ya. Ini untuk menyeting ini reverse slow mode monitor tadi. Jika kita mengaktifkan ini menggunakan ini.
Oke, untuk selanjutnya buzzer cancel switch. Nah, ini berguna untuk apabila ada suara peringatan ya, mungkin ada peringatan radiator overhead dan ini akan berbunyi ada alarm berbunyi ya, tit tit tit, biasanya kayak gitu bisa. Nah, berikutnya ini adalah memory switch. Memory switch ini berfungsi untuk menyimpan data-data kita. Nah, mungkin ada beberapa operator yang menggunakan satu alat ini, jadi settingan-settingan ini bisa disimpan dengan memory switch ini. Ini bisa menyimpan 5 data ya, 5 orang. Misalnya kita menyeting powernya, menyeting settingan-settingan yang ada di monitor ini, kita save sesuai user atau operator yang menggunakan. Nah, mungkin seperti ini. Dan selanjutnya, nah ini adalah tombol-tombol AC ya. Nah, ini untuk menambah atau mengurangi putaran fan atau kipasnya atau blower. Nah, kalau ini on, kurang lebih akan muncul seperti ini di layar. Kita setting auto, kita hidupkan tombol untuk hidupkan atau matikan. Ini off nya. Ini bisa jika ini kita pencet bisa mematikan mode AC nya, jadi cuma blower aja yang keluar atau angin. Ini untuk mengatur suhu, ini 20, 18 ya, paling rendah 18 sampai sekitar 30-an ya. Ini untuk arah anginnya, dan ini lubang mana saja yang kita aktifkan, kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya masih banyak ya fungsi-fungsi di layar ini. Jika ini kita pencet ini akan muncul apa, jika kita pencet ini akan muncul apa di dalam, serta lampu-lampu indikator yang ada di sini mungkin akan saya jelaskan di bagian keduanya karena ini sudah cukup panjang videonya ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk support saya dengan cara klik like, subscribe, dan komen untuk masukan atau mungkin bisa request agar saya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk share, bagikan ke kawan-kawannya biar ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.